Manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya. Manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Kita banyak dengar gitu kritikan, masukan ataupun maaf sekali cacian gitu, makian kepada baik Bung Karno ataupun Gus Dur gitu. Nah, kalau menurut Mbak Sukma dan Inaya sendiri sebagai anaknya, apakah hal-hal yang dilontarkan oleh publik itu murni fitnah sifatnya atau gimana? Benar juga. Wah bener juga loh katanya. Ngaku nih Pak, Bapak nonton di rumah loh. Bapak sih nggak kenapa-napa. Asik aja. Ya proses kayak ya kita kan tahu sendiri gitu loh. Peristiwa yang menyebabkan Bapak Tidak lagi menjadi dijatuhkan, presiden. dan jadi presiden itu aja. Itu yang bikin kita sulit. Gitu. Pada masa-masa itu apa sih yang dilakukan Inayah dan kakak-kakak? Maaf Inayah anak keberapa ya? Keempat. Harap Anak diingat keempat. Anak keempat dari empat Ketiga. bersaudara. Ayo, Empat bersaudara ya. Apa yang Inayah dan kakak-kakak lakukan gitu? Apakah memberi support Oh, iya, secara itu jelas. atau berdoa atau apa sih yang saat itu Apapun, terjadi di dalam apapun. istana? Support baik itu doa maupun tindakan dari kita. Semua yang bisa kita lakukan buat Bapak kita lakukan. Mbak Sukma sendiri gimana? Kan waktu itu juga mengalami masa itu ya. Ada nggak saat-saat di mana anak-anak itu bisa bertemu dengan Pak Karno pada saat Pak Karno sudah No, lebih menyedihkan karena Bapak waktu itu statusnya adalah disingkirkan dan distatuskan sebagai tahanan politik ya. Iya. Jadi disingkirkannya dengan juga peraturan yang inkonstitusional gitu. Setelah menjadi tahanan rumah pun itu sangat menyedihkan. Jadi Tidak ada saya kira, kesempatan untuk bertemu ya Mbak ya? ada, tetapi kalau di dalam satu masa diinterogasi itu kita tidak boleh menengok. Jadi pengalaman saya kira sebagai anak presiden jelas lebih pahit dari apa yang pernah dialami baru-baru ini oleh Inayah. Tetapi intinya dua-duanya sama nih. Ada masalah inkonstitusional. Aduh saya sampai ribet loh lidahnya. Saya kira perlu dijelaskan bahwa kalau dari konteksnya MPR DPR itu sebetulnya konstitusional menurut pengamatan pakar ahli hukum tata negara ya. Tapi kalau yang dilakukan MPRS itu inkonstitusional. Setuju? Ya kalau mau dibilang dari pengamatan si ini atau pengamatan si itu jelas agak sulit karena banyak yang mengamati gitu. Oke. Jadi kalau gini aja sekarang. Pengamatan Inayah sendiri bagaimana? Jelas. Ya karena gini, mungkin kita juga sama ya, hanya mendengar, membaca, tetapi Inayah kan mengalami betul-betul menjadi anak seorang presiden yang berada dalam proses seperti itu gitu. Kalau kacamata Inayah sendiri gimana? Kalau saya nggak akan membicarakan proses itu apakah dia inkonstitusional atau konstitusional, terserah. Itu biar para pengamat yang merasa jauh lebih kompeten. Tepuk tangan untuk pengamat yang lebih kompeten dong. Soalnya lagi pula siapa sih yang mau dengan anak 18 tahun? Anyway, 18 tahun Mbak. Yang itu aja karena belum tentu didengar ya. Jadi ya Kak, jelas kalau yang terjadi di keluarga saya mungkin tidak sepahit Mbak Sukma atau segala macam ya, tapi tetap mau nggak sepahit atau lebih pahit tetap aja pahit. Tetap pahit gitu. Dan tetap buat kita nggak adil gitu. Oke. Nah sekarang gini, manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya. Manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Kita banyak dengar gitu kritikan, masukan ataupun maaf sekali cacian gitu, makian kepada baik Bung Karno ataupun Gus Dur gitu. Nah, kalau menurut Mbak Sukma dan Inayah sendiri sebagai anaknya, apakah hal-hal yang dilontarkan oleh publik itu murni fitnah sifatnya atau gimana? Kadang-kadang kan kita sebagai anak menilai bahwa orang tua gue nih nggak ada salahnya nih gitu. Tapi kan kadang kita juga harus
menilai dengan kacamata yang benar dong. Saya kira di mana-mana fitnah itu akan selalu tetap berlangsung ya, karena di masyarakat yang baik itu ada, yang buruk itu ada. Jadi sepanjang zaman itu akan selalu ada gitu. Iya. Tapi fitnah itu dapat diantisipasi dengan suatu kebenaran yang mutlak yang akhirnya dapat terlihat ataupun dapat terbukti bahwa nyatanya yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Inaya? Kalau bentuknya cacian atau makian, jelas itu jatuhnya lebih ke fitnah ya. Iya. Karena kalau memang misalnya itu untuk membetulkan atau apa, orang akan lebih memberi kritik atau saran atau solusi, bukan fitnah, bukan cacian. Ya, artinya Mbak Sukma dan Inaya sendiri tetap masih dalam kapasitas yang normal ya, bahwa kalau bapak saya salah ya salah gitu, walaupun dia presiden. Ada hal seperti itu juga ya di dalam keluarga. Jadi Inaya bebas memberikan saran kepada bapak mungkin? Kalau saya sebisa mungkin tidak berhubungan politik dengan bapak. Saya khusus mungkin ditempatkan di keluarga untuk sebagai joker, sebagai yang untuk happy-nya bapak gitu, yang ngasih hiburan gitu. Ya, saya mau tahu dong, kalau jadi anak presiden tuh penampilannya diatur nggak sih? Kamu harus gini, kamu harus gitu. Ini masalah penampilan nih, soalnya ibu yang satu ini sempat penampilannya, wah. Gimana Mbak Sukma dulu gitu juga nggak seperti Inaya? Belum ada cat rambut. Belum ada cat rambut katanya dulu. Udah ada Mbak, pink. Belum ada cat rambut loh pemirsa. Tapi sehari-hari memang kita bebas ya. Cuma kalau menghadapi acara-acara resmi seperti resepsi atau ada upacara-upacara, itu pasti ditentukan arahannya harus pakai pakaian nasional gitu. Kalau Inaya? Sebenarnya malah yang kadang-kadang yang memberi yang tidak memberi izin itu masyarakat sendiri gitu. Ada banyak mereka bilang enggak boleh. Waduh, ini termasuk kita semua yang ada di sini loh. Kita masyarakat Indonesia loh. Jadi kalau dari bapak nggak masalah ya? Bapak sih nggak masalah. Selama pokoknya bapak itu dia karena bapak orangnya demokrat sekali, dia selalu menekankan bahwa selama saya tidak merusak saya sendiri dan orang lain, tidak merugikan diri saya sendiri dan orang lain, silakan. Oke, nah saya mau kasih bocoran nih ke pemirsa, karena sudah diberi izin seperti itu, makanya 2 bulan lagi rambutnya mau digimbal katanya. Jangan bilang dulu, jangan dibilangin dulu biar surprise ya. Nggak surprise. Oke, mau diminum mungkin? Silakan diminum dulu. Yang mana? Ini yang mana aja, terserah. Baiklah pemirsa, nanti kita ngobrol lagi sama Inaya sama Mbak Sukma. Sekarang kita mau minum dulu kali ya, silakan diminum. Mari Mbak. Pemirsa, kembali lagi di Angin Malam dan sekarang saya akan membuka line telepon seperti biasa. Kita akan ada interaksi dengan pemirsa. Anda bisa menghubungi 3914601 atau yang di luar Jakarta 3914603. Inaya, tadi kita waktu commercial break gosip soal anting dan lain sebagainya nih. Jadi ternyata hobi juga ya, pakai perhiasan segala macam, hobi ya? Ya, karena sih nggak hobi, awalnya sih karena sering ikut bapak aja. Sering ikut bapak? Oh, jadi kalau pergi nganterin bapak harus pakai aksesoris dengan lengkap? Gitu ya. Sebetulnya gimana sih bapak di luar sebagai presiden, itu sama nggak dengan bapak di rumah? Mungkin Mbak Sukma juga nanti bisa cerita. Bung Karno yang kita lihat itu karismatik dan penuh kesan elegan. Di rumah gimana tuh? Oh, sudah ada telepon. Kita angkat dulu ya, nanti kita terusin lagi. Halo? Aduh. Halo? Halo, TV-nya bisa tolong dikecilin? Iya. Selamat malam Pak, dengan Bapak siapa? Selamat malam, dengan Febri. Pak Febri? Iya. Dari? Di? Tangerang. Tangerang. Mau bertanya, memberikan saran, kritik atau apa? Silakan. Mau bertanya sama Mbak Ina ya. Fans baru? Silakan Pak. Ya, menurut kita ini ya, menurut itu kalau menjadi anak presiden atau mantan presiden kayaknya sama aja enaknya gitu. Kita itu kan merasa terjaga keamanannya gitu. Ya, pertanyaannya apa Pak? Ya, menurut Mbak Inanya gimana gitu? Oke, jadi ya kemana-mana kita kan tetap dijaga keamanannya biar kita jadi anak presiden atau mantan presiden kan gitu, kan lebih aman gitu. Iya, terima kasih Pak Febri. Mungkin maksudnya saya punya jawaban menarik.
Apa tuh? Itu pengawal saya itu, kita masih tetap sering jalan. Oh, sampai hari Gitu, ini ya. Sampai ini masih telepon-teleponan. Dari pengawal akhirnya jadi best friend, terus lama-lama jadi boyfriend lagi. Udah punya istri, udah punya anak, beda. Jangan sampai ya. Ada 3, ada 4 sih sebenarnya. Dan kita masih sering ngobrol-ngobrol, masih telepon-teleponan kok.